Terima kasih kembali, sekali lagi saya sampaikan atas nama Gutawa Nusra menyambut kedatangan dan kehadiran Bapak kepada kita-kita di daerah yang disebut dengan Gutawa Wilayah Denpasar, yang nantinya mungkin kami akan usul menuju hal itu nanti. Mudah-mudahan apa yang Bapak nanti sampaikan yang menginformasi kami, memberikan penjelasan, memberikan keterbukaan lagi, menambah wawasan kita mengenai Gutawa, bagaimana sih Gutawa secara keseluruhan di Indonesia ini. Kita cuma tahunya Gutawa yang ada cuma di Denpasar. Ya mudah-mudahan tadi ada sendingan sedikit dari Bapak Pak Tuhan. Suatu saat kita akan dipanggil ke Jakarta. Nah yang dipanggil itu tidak tahu siapa, apakah pengurus, apakah bisa semua. Ya kalau semua sih tidak mau katanya biaya sendiri. Tidak apa-apa Pak, ini orang langkah-langkah nih Pak. Langkah sampingnya berani-berani seperti itu. Orang di sini itu ramai-ramai biaya sendiri ke Jawa Timur untuk sembahyang Pak. Biaya sendiri, tapi kita kumpul dari satu. Tidak ada yang bantu. Itu Pak, kawan-kawan di Bali itu gotong royongnya luar biasa, kebersamaannya luar biasa. Ya kalau mungkin ada undangan, memang siapa tahu nanti dari dulu cita-cita kita itu kalau pas kita karya pusat mengadakan ulang tahun, kok sering sekali orang Jakarta, orang di daerah itu diundang, entah diundangnya separuh sebagian atau apa, atau janggernya saja. Nah, ini karena wayang dah lama tak main jangger lagi dia itu ahli jangger ini. Di sini ada pasukan jangger untuk ya, pasukan jangger. Kalau tari-tari lainnya hampir semuanya orang Bali juga memang lahir langsung diajar nari, itu masalahnya. Makanya semua orang Bali itu bisa menari, itu masalahnya. Tapi yang kebetulan yang hobi, ya itu yang diteruskan. Tapi yang nggak hobi ya sudah ditinggal dari kerjaan lain. Macam saya hobi ya, sampai umur 75 tahun ya tetap masih menari gitu. Walaupun kadang-kadang cuma ini di tempat aja juga bisa. Ya. Nah demikian mungkin dari saya, tidak terlalu banyak lah. Yang penting kita menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak kita dari Jakarta. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bermanfaat sangat untuk kita-kita di sini. Atau mungkin ada sesuatu yang dimintain nanti ya kita siap-siap saja apa yang dia minta. Nah itu saya tidak terlalu banyak bicara. Memang banyak usul-usul, nanti kalau ada apa-apa saya sudah koordinasikan. Mungkin banyak yang ada usul-usul kalau memang perlu diusulkan. Tapi yang perlu saya laporkan di sini adalah kinerja Waskita Gutawa yang sekarang baju kaosnya bermerek ulang tahun yang ke-11. Tapi sebenarnya agak maju sedikit karena biar kelihatan up to date bajunya. Sebenarnya ulang tahun kita nanti Desember atau Januari itu biasanya. Nah, tapi kalau kita bikin sekarang 10 itu sudah lewat karena yang ke-10 tidak punya baju. Nah itu. Dan beberapa nanti mungkin kita juga persiapkan itu Bapak Jakarta, namun tidak bisa semua pengurus nanti untuk baju kaosnya. Oke, cuma seperti itu laporan saya atau penyanderaan saya, penerimaan saya, kami semua berkawan sekalian kepada Bapak Tuhan. Selanjutnya mohon tadi Pak Budi sudah salah Pak Agung ya. Nah, selanjutnya mungkin tolong Pak Agung kinerja kita selama 10 tahun ini seperti apa saja. Tolong secara dari besar saja. Yang tertulisnya nanti kita serahkan. Terima kasih Pak Agung.
Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Ya, terus terang memang ini baru pertama kali kita jumpa ya. Setelah sekian puluh tahun mungkin ya, terbentuknya Kutawa ini. Dan ini juga kita minta maaf karena barangkali ada hal-hal yang memang masih terus harus kita koreksi, kita perbaiki dan sebagainya. Kita baru ulang tahun Kutawa ini tanggal 14 Agustus 2010. Jadi kalau hitungan sekarang sudah ke 12 ya. Atau kemarin 11 ya Pak ya? Ya, 11. Beda sama Ya, beda sama ini karena bentuknya. pertama kali yang memberi saran atau mendukung terbentuknya Kutawa ini Pak Pamaisi Mas Sono. Kemudian kita bedah sama-sama ini segala kita Pak Mariati dan sebagainya terbentuk tanggal 14 tadi, 14 Agustus. Memang di awal pembentukan kita masih meraba-raba mau ada apa nih? Kita hanya diam, pasif, kemudian mengharapkan ada bantuan dari pusat. Tapi kemudian ada saran bahwa kita harus bergerak waktu itu sebagai subkontraktor. Bayangan Pak Dirut waktu itu adalah Pak Kolik itu membayangkan kontrak waskita karyan itu banyak. Kalau 1% atau 1,5% saja dari kontrak itu diberikan kepada Kutawa akan banyak nilainya dan membantu kesejahteraan anggota. Akhirnya kita mencoba untuk mensupport pekerjaan timbunan tanah di Jakarta, di timurnya Jakarta. Ternyata rugi. Karena Pak, iya, karena anggota Kutawa kan rata-rata juga usianya sudah usia pensiun bayangkan, ya, sehingga waktu pelaksanaan juga nggak bagus lagi. Sehingga pertama juga keterlambatan, kemudian juga mungkin salah hitung dan sebagainya. Rugi. Kita kemudian berpikir apalagi yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita bergerak di bidang outsourcing, pengadaan tenaga kerja. Bukan hanya karyawan waskita karya saja, kita juga akan memberikan tenaga ahli dan sebagainya. Tentunya dalam proses ini ada proses yang kita lalui, yaitu pelatihan. Jadi tidak hanya kita serahkan, tapi kita harus benar-benar orang yang kita memberikan kepada proyek-proyek waskita karya ya, orang yang mempunyai kualifikasi. Ya. Jadi perlu berbicara. Dan awalnya kita kecil Pak, kontraknya dengan proyek-proyek dengan waskita. Karena di situ sudah ada perusahaan yang pengadaan outsourcing itu dari koperasi waskita. Jadi kalau kita bicara roti ini, roti kita bagian kecil. Ya. Kita selalu lakukan bagaimana kita bisa menambah teman dengan cara kita menunjukkan prestasi kita di lapangan. Jadi orang-orang yang kita latih ini terus kita monitor Pak. Sehingga dalam perjalanan pekerjaan itu kita lama-lama menjadi tambah terus. Ya. Nah itu pada waktu itu untuk outsourcing itu dirutnya adalah Pak Eko Sutrisno. Ya. Dan saya sebagai komisaris utamanya ATS. Nah itu kemudian setelah lama-lama besar, akhirnya untuk saat ini itu porsinya hampir seimbang dengan yang operasi. Karena ada beberapa pengadaan tenaga yang operasi tenaga dari outsourcing operasi ini performanya nggak bagus, ya, karena koperasi ini mengadakan kantor yang beli dari gedungnya Wijaya Karya, sehingga itu
kebebanan angsuran kan, karena itu mudah juga tidak uang full tapi juga kredit dengan bank, sehingga itu berpengaruh pada kinerjanya mereka. Sedang kita meskipun kecil tapi kita selalu bisa memenuhi, dan kita memakai standar gaji pada outsourcing kita juga samakan dengan koperasi. Jadi artinya kita lebih sehat. Nah terus terang aja perjalanan Gutawa ini dalam misi sosial kita ini itu memang lebih banyak disupport dari hasil APS. APS adalah Arta Gutawa Sejahtera. Sampai dengan saat ini. Dulu kita ada bedah rumah, ya, perjalanan di rumah di Semarang, di Bali, kemudian di Balikpapan. Itu memang masih disokong oleh pusat. Waktu itu kita dapat dana per tahun adalah 250 sampai 300 juta. Ya, kita terima. Kemudian ini yang disalurkan kepada program bedah rumah dan sebagainya. Tapi sekarang ini berhenti nih Pak, karena sudah tidak ada bantuan lagi. Sejak Pak Putra dari Dewas kita memang menghadapi masalah besar terkait dengan Waskita Karya, sehingga itu sama Pak Putra ini aja kita belum bisa memberikan itu sampai sekarang. Sehingga ini benar-benar murni dari usaha APS. Tentunya ini juga akan memberatkan kita, karena sebagai saya berikan gambaran, setiap tahun APS itu menyalurkan dana pada anggota atau bantuan itu senilai sekitar 1,1 sampai 1,4 miliar. Jadi cukup besar. Dan ini sangat didukung oleh usaha outsourcing tadi. Nah kemudian beberapa saat lalu kita mempunyai anak perusahaan APS, namanya BMK, Gutawa Mitra Konsultan. Kita ingin bergerak di bidang konsultan, tapi belum bisa menghasilkan keuntungan, karena pada waktu itu kita dapat kontrak dari Waskita BKR, Waskita Real Estate, itu di proyek pengadaan perumahan di Bali ini, ya. Oh, Wasaka. Tapi karena kemudian kesusul pandemi, investasinya jadi berat, karena Wasaka ini ternyata nggak bisa laku seperti, memang tempatnya ideal, tapi nggak bisa laku seperti yang kita harapkan, ya. Sehingga pembelinya sedikit, kemudian Waskita sebagai kontraktornya itu juga menghadapi masalah juga cash flow karena kondisi yang secara keseluruhan berat. Itu berdampak pada pembayaran ke kami. Kita sampai dengan hari ini masih punya piutang kepada BKR. Itu cukup menurut kami cukup besar, di atas 500 juta kan masih, ya buat kami penting itu, ya. Sehingga itu sampai dengan saat ini belum bisa terbayar. Kemudian saya sampai ke dirutnya WKR. Waktu itu juga dirutnya adalah dari ex Wijaya Karya, dan saya kenal baik dia karena dia dulu kapro di proyek airportnya Solo. Waktu itu rencananya kami itu dia asal janji, dia menjanjikan habis Lebaran kemarin saya bayar dengan gagahnya. Nah sampai sekarang juga belum bayar, dan bahkan sekarang diganti nih diri Pak, siapa namanya Pak dari Bali, Pak Agung ya Pak, sehingga ya sampai sekarang belum bayar. Nah untuk terus, karena saya sudah bilang ini pembentukan konsultan ini adalah kita sudah investasi.
nggak bisa gampang kita bubarkan atau nonaktif, itu nggak mungkin. Sehingga kita ke depan ini insya Allah dapat pekerjaan nanti dari waskita tol di Palembang, bukan jalan tolnya, tapi untuk khusus di area tol Bit. Jadi di tol Bitnya itu selalu ada masalah, terjadinya perbedaan penurunan karena beratnya kendaraan yang berhenti, karena rem, karena getaran dan sebagainya, itu menyebabkan pecah dan sebagainya. Dan ini sebenarnya hampir terjadi seperti itu. Ya, tapi kan yang lain sudah dibangun, jadi nggak mungkin jalan sudah operasi kita bongkar-bongkar lagi, itu akan menyebabkan hambatan karena terus dari terbatas kendaraan yang bisa lewat. Saat ini memang belum jadi kontrak, tapi kita memang kerjasama dengan perusahaan Cakaraya modifikasi itu meneruskan Pak Dirmo, ya, dan Pak Mariati sekarang ada juga di situ, Dan saya itu ya ikuti aja lah. Iya. Dulu serahnya memang begitu saya resign dari Waskita Karya tahun 2006 Pak. Bapak 2004. 2002. Itu Pak Mariati telepon saya, Pak Juman yuk kita bedah lagi soal Cakaraya yang dulu patentnya sudah habis, usia paten kan 20 tahun. Nah kemudian kita coba kembangkan bersama tim Gajah Mada, kemudian jadi Cakaraya modifikasi. Nah ini yang kita tawarkan kepada waskita untuk Palembang. Nah mudah-mudahan ini akan bisa terus karena proyek jalan kan belum 100% jadi ya di beberapa tempat. Nah, mungkin pada waktu konstruksi ini ya kita bisa laksanakan. Karena kan tadi seperti kalau sudah terlanjur dilaksanakan susah untuk kemudian mengganggu operasional jalan itu. Nah kemudian saya ingin sampaikan posisi wilayah-wilayah ya, kita sebutkan wilayah Tawa itu perbandingannya ya, kalau Jabodetabek itu jumlah anggotanya 452 anggota ya, tapi jumlah kakaknya 325. Ini nanti Bapak kasih kopinya Pak. Wadah ya. Ya. Kemudian Bandung itu anggotanya 95, jumlah kakaknya 67. Semarang 184 anggota, kakaknya 116. Surabaya 102, kakaknya 68. Denpasar ini kalau saya tadi tercatatnya 109, tapi tadi laporannya 108 Pak. Oh, kakaknya sama 62 ya. Kemudian Medan itu 56, kakaknya 32, Padang 49, kakaknya 30. Totalnya adalah jumlah anggotanya berarti 1046, kemudian kakaknya 700. Kemudian saya juga ingin laporkan mengenai masalah bantuan. Ya. Jadi nanti kami juga mengharapkan ada usulan-usulan yang kami akan catat yang bisa laporkan dalam rapat bulanan pengurus Tawa Pusat. Yang pertama adalah bantuan pengobatan bila rawat inap. Itu 1,5 juta, tapi dalam setahun maksimum 3 kali. Kemudian uang duka itu kalau meninggal dia menjadi peserta yayasan Pamang teman, karena kadang-kadang yayasan itu ada di lingkungannya, di kampungnya sudah diatur tertentu itu dan sebagainya. Itu akan dibantu bantuan 5 juta.
Tapi kalau tidak menjadi peserta yayasan pemakaman itu 5,5 juta. Ya. Nanti ada case-case tertentu yang kita bisa bicarakan. Kemudian bantuan tunai bulanan per kakak itu adalah sama 800.000 bagi anggota yang dinilai layak dibantu. Nanti usulan dari Bapak Kepala Wilayah. Ya. Ini yang penerima bantuan uang tunai di Jabodetabek itu ada 26 orang, di Bandung ada 7 orang, di Semarang 15 orang, Surabaya 2 orang. Nah kemarin juga saya ingatkan kok Surabaya kecil sekali. Tadi kayak semua. Apakah ada yang kelewat dan kemudian itu? Atau mutusin tidak lihat. Iya betul. Dan kemudian Denpasar 11. Betul, Ya, Pak? betul. Ya. Kemudian Medan 4, ini juga kecil, Padang 6. Jadi sementara ini totalnya 71 orang. Kemudian ada juga kebijakan yang lain, yaitu bantuan perbaikan rumah diberikan pada anggota yang dinilai layak. Ini yang tadi bedah Ya, rumah. Sementara masih diarap dulu ya. Karena mengingat tadi kondisi cash flow dan sebagainya yang memang sekarang berat. Kemudian honorarium satu orang petugas sekretaris di pusat dan wilayah Kutawa, ya. Ini berjalan ya. Kemudian bantuan untuk keperluan penting lainnya dari anggota yang dinilai layak diberikan, antara lain pembelian alat bantu kesehatan, iuran BPJS, ini yang perlu kita catat, bantuan usaha serta bantuan keluarga yang lain yang dinilai sangat mendesak untuk dibantu. Ini memang lebih bersifat kebijakan ya, karena secara umum nggak bisa kita berlakukan, beberapa yang kita nggak bisa berlakukan. Sekarang misalnya BPJS. Dulu itu kita sudah merencanakan, semua akan cover BPJS. Kita sudah hitung hampir 1 miliar. Ya. Kemudian ya perjalanan waktu ini karena kebijakan dari Pak Gubernur waktu ini pindah, kemudian yang lain-lain termasuk COVID ini yang permanen sekali, sehingga BPJS ini belum bisa dilaksanakan. Tapi kalau untuk tenaga outsourcing memang itu harus dibayar karena syaratnya demikian ya. Terus maksud asuransi segala itu. Nah ini yang akan juga kami nanti akan laporkan di dalam meeting ini bagaimana usulannya. Kemarin dari Surabaya mengusulkan, ada kan sudah sekarang ada yang BPJS mandiri ya, semua mendadak. Nah mungkin nanti sifatnya bukan kemudian kita mengganti iuran BPJS itu, tapi memberikan bantuan. Nah ini yang soal bantuan itu kan juga nanti akan muncul masalah apa bisa disamakan atau bedakan, karena waktu itu BPJS itu ada kelas-kelasnya, ya kan? Tapi dari Surabaya misalkan, Pak kalau ada bantuan kelas kita jangan diturunkan. Nah ini yang masukan juga yang perlu kita tampung. Kalau ada yang misalnya per bulannya membayar 150, mereka jangan diturunkan, Pak. Nah itu yang nanti akan kita diskusikan, karena sumber dananya kita masih harus ngitung lagi nih dari kondisi saat ini ya. Posisi daripada AGS ini kan dia sekarang tergantung pada outsourcing. Memang keperluan outsourcing itu sekarang baru decline karena proyek-proyeknya nggak booming seperti kemarin ya. Pas kita kemarin di mana-mana toh ya kan, tapi kebutuhan tenaga kerjanya banyak. Nah ini yang tentunya akan berpengaruh pada pengadaan tenaga kerja. Jadi nanti ini sudah dimaklumi. Kemudian nanti sumber pendanaan tadi sudah kami sampaikan bahwa yang pertama memang ada bantuan dari anggota ya, personal punya rezeki ya kasih sebagian. Kemudian ada hibah dari Yayasan Kutawa yang dananya dari pembagian dividen RBS. Ya. Jadi kita itu Kutawa ini
Memang ada sahamnya di AGS, tapi kecil. Dulu itu 7%, tapi sekarang itu kemarin ada usulan 15% dan sebagainya. Jadi nanti akan merubah misalnya dengan utamatis sepertinya dalam proses ini. Ya, sehingga setiap tahun ya tidak terlalu gede amat kalau dibandingkan kontraknya dari AGS, hasil dari AGS. Ini yang kemudian dipakai untuk mendanai bantuan yang tadi yang kami sebutkan. Kemudian ada juga permintaan anggota yang karena kondisinya misalnya bantuan untuk pendengaran itu, alat pendengaran. Ya, itu juga tidak langsung kita penuhi, kita harus dapatkan karena ini kan tidak bisa diberikan sama gitu ya. Jadi Tuhan maaf ini dengan ada pemberian bantuan dari Gutawa yang tersirat di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya pribadi sebagai anggota ada urut sedikit ini. Kalau perubahan yang selalu ada dan akan ada, BLT bantuan minimal yang diberikan kepada wilayah kami nominalnya 8 juta Pak Gub. Betul? Ya. Kepada 11 orang dengan kondisi tadi saya sebut di atas tadi perubahan dari rekan-rekan sebagai anggota yang dulu katanya kaya berangsur-angsur setelah 16 tahun pensiun jatuh miskin Pak. Terus terang ini karena tidak mempunyai penghasilan tetap seperti Pak Harto tadi sebut untuk membiayai diri gali lubang dan gali lubang saja Pak. Pegadaian itu menjadi mitra yang sangat dekat. Apapun anting, apapun cincin, apapun itu dititip, istilahnya dititip Pak. Kalau tidak bisa nebus, dilelang. Nah ini pengalaman. Mungkin teman-teman tidak pernah mengutarakan, saya utarakan ini. Penerima BLT yang sudah berlangsung di wilayah Denpasar, jadi ada 11 orang itu sudah berlangsung 3 tahun Pak. 3 tahun, 18 ya, 3 tahun, 4, hampir 4 tahun ya. Kembali lagi dengan perubahan yang dulu dianggap karena terburu-buru mungkin kita menyebut, kita menyurati bahwa yang akan menerima BLT itu adalah yang secara ekonomi layak wajar menerima. Namun dalam perkembangan seperti contoh yang Pak Johan tadi sampaikan di Surabaya itu ada mempunyai kos-kosan, itu memang tidak transparan Pak. Karena BPJS ini sebetulnya juga kami walaupun sedikit tapi itu sangat ini kami juga agak sangat berat karena terus terang aja bahwa para pensiunan waskita ini tidak mempunyai penghasilan yang rutin setiap bulannya Pak. Jadi kami dulu hanya dikasih pesangon dan pesangonnya itu mungkin setelah 2 tahun 3 tahun habis 16 semua. habis Pak. Setelah 3 tahun mungkin belum sampai 3 tahun sudah habis.